Halo sahabat belajar semuanya. Apakah selama ini sahabat belajar merasa bosan belajar di rumah? Tentu sebagian dari kalian pernah merasa bosan, jenuh dengan tugas yang diberikan, atau merasa bingung bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut. Sehingga sebagian dari sahabat belajar menjawab pasti bosan. Jadi apa yang menyebabkan kejenuhan dalam belajar? Nah, mungkin selama pandemi ini ada beberapa faktor yang menyebabkan sahabat belajar merasa jenuh. Yang pertama, mungkin beban tugas yang menumpuk. Tugas yang diberikan oleh guru, bapak ibu guru terlalu banyak atau sulit untuk dikerjakan menjadi beban pertama. Atau yang kedua, sahabat belajar memiliki kendala tentang koneksi internet. Nah, kondisi internet ini menjadi kendala saat ini dengan jangkauan sinyal yang tidak menjangkau di seluruh pedesaan. Mungkin itu menjadi kendala. Atau yang ketiga, jadwal belajar yang tidak menentu. Kadang bapak ibu guru memberikan jadwal pagi, sore sehingga membuat Anda merasa jenuh untuk belajar. Atau yang terakhir, sahabat belajar kurang memahami bagaimana langkah pengerjaan dari tugas yang diberikan oleh bapak guru. Nah, mungkin itu kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Tapi sahabat belajar, jangan khawatir ya. Berikut akan diulas secara detail bagaimana mengatasi kesulitan belajar. Nah, tujuan pembelajaran di rumah atau yang disebut dengan DRB itu dengan melaksanakan pola daring itu tidak lain adalah yang pertama memastikan seluruh siswa untuk tetap belajar walaupun berada di rumah. Yang kedua, mengurangi aktivitas keluar rumah agar terhindar dari COVID-19. Yang ketiga, menyatukan peran orang tua dan anak untuk tetap belajar. Dan yang keempat, tidak ada target capaian kurikulum yang diterapkan oleh sekolah, sehingga pembelajaran tetap berlanjut. Nah, sahabat belajar, bagaimana cara mengatasi atau membangkitkan semangat belajar? Nah, mungkin sahabat belajar sempat bertanya, nah, ayo sahabat belajar, mari kita bahas yuk. Yang pertama, coba sahabat belajar tentukan tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, karena tempat yang nyaman itu akan memberikan suatu ketenangan. Coba cari tempat yang membuat konsentrasimu tenang dan tidak mudah diganggu sehingga tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik. Nah, tetapi saja mohon hindari belajar sambil tidur atau belajar sambil jongkok atau belajar sambil ngobrol. Nah, yang justru membuat otot mengalami peregangan, merasa kecapean, dan konsentrasi menjadi tidak terarah. Itulah sahabat belajar, mohon dihindari pada saat belajar sehingga tugas yang diberikan itu bisa terselesaikan dengan cepat. Kemudian langkah kedua, coba tentukan waktu yang tepat untuk belajar. Nah, dalam mengatur waktu yang tepat ini ada beberapa tujuannya. Yang pertama, sahabat belajar mampu mengelola waktu dengan baik. Yang kedua, mampu membagi waktu untuk kegiatan lainnya. Yang ketiga, merefresh otak agar tidak lelah. Kemudian yang terakhir, bercanda tawa dengan keluarga atau kerabat di rumah. Belajar disarankan untuk mengatur waktu dengan baik. Kemudian yang ketiga, nah, coba selesaikan tugas sesegera mungkin. Nah,
tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, coba selesaikan apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru sesuai dengan kemampuanmu. Namun, dalam mengerjakan tugas ini, apabila sahabat belajar merasa bingung, coba bantu dengan menggunakan bantuan Google atau mencari referensi lain yang kira-kira bisa memudahkan dalam mengerjakan tugas. Atau langkah kedua, ingat tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru tuh sahabat belajar kerjakan itu tidak harus benar. Yang terpenting sahabat belajar mau mencoba untuk belajar, dan pasti dibantu oleh Bapak Ibu Guru. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk absen online. Nanti tujuannya untuk memastikan bahwa kalian mengikuti pelajaran dengan baik sesuai dengan arahan Bapak Ibu Guru. Nah, itulah sahabat belajar, tahapan yang ketiga, selesaikan tugas. Atau yang keempat, mungkin sahabat belajar mengalami kehabisan kuota. Nah, jadi yang keempat itu mohon permakluman dari Bapak Ibu Guru tentang kendala internet. Yang pertama, apabila Anda mengalami kendala dengan internet, minta permakluman dengan Bapak Ibu Guru, apakah melalui chatting, melalui WhatsApp, atau yang lainnya, atas kendala yang terjadi. Dan yang kedua, coba sahabat belajar mencari WiFi terdekat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Apabila sahabat sudah menemukan WiFi, mendapatkan kuota, selesaikan semua tugas yang tertunda agar tidak menjadi beban yang menumpuk apabila sudah menemukan internet. Kemudian langkah kelima, silakan sahabat belajar refresh sejenak. Mungkin kejenuhan belajar yang bertubi-tubi, mungkin kejenuhan belajar yang terus-menerus membuat sahabat merasa jenuh. Nah, coba sekarang refresh sejenak, luangkan waktu sejenak untuk keluar rumah mencari udara segar dan inspirasi, namun bukan di tempat keramaian. Yang kedua, lakukan aktivitas positif. Mungkin sahabat belajar bisa beryoga, meditasi, jogging, bersepeda, atau yang lainnya. Yang ketiga, coba menghibur diri di rumah seperti mendengar musik, menonton TV, bermain game, atau bercanda bersama berkeluarga. Nah, sahabat belajar, itulah 5 tips yang sahabat belajar bisa coba. Namun sahabat belajar adalah langkah awal menggapai harapan. Jangan biarkan pandemi menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar walau terbatas jarak. Nah, seperti pepatah mengatakan, kesuksesanmu ada di tanganmu sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Jadi sahabat belajar, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan baik kemanapun sahabat belajar bepergian. Pertama, jangan selalu menggunakan masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, tidak berjabat tangan atau kontak fisik. Dan yang terakhir, selalu menjaga jarak. Nah, sahabat belajar, itulah protokol kesehatan yang wajib sahabat terapkan di masa pandemi ini. Nah, sahabat belajar, sampai jumpa pada motivasi berikutnya. Salam sehat dan semangat selalu. Apabila video ini bermanfaat, mohon sahabat menekan tombol like, subscribe, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Baik, sampai jumpa. See you, goodbye.